Oke, selamat sore ya, dan semua rekan. Kebetulan saya hadir dan mengundang salah satu ya, kalau boleh dibilang dedengkot ya dedengkot, tapi juga aktivis mulai dari zaman dahulu. Salah satu orang yang cukup dikenal di daerah Kalisari. Ini rencana pengen ngobrol-ngobrol, tapi mengenai salah satunya adalah persoalan desa Kalisari yang akhir-akhir ini katanya banyak mengalami perubahan, baik itu dari infrastruktur maupun akhir-akhir ini juga sudah terdampak banjir yang ada di Kecamatan Sayung. Oke, selamat sore Mas Din, Pak Khairuddin sebenarnya. Selamat sore, selamat bahagia, semoga berkah semua. Oke Mas Din, kita ini ngobrol-ngobrol ini soal apa namanya Kalisari. Mas Din kan salah satu orang yang memang cukup paham lah mengenai Kalisari. Apalagi di kondisi sekarang ini Kalisari kelihatannya bolak-balik banjir. Tapi kemarin baru-baru ini sudah ada perbaikan jalan ya di Kalisari ya. Ya kalau perbaikan itu sebetulnya bukan akhir-akhir ini. Itu selama ada yang namanya negara itu juga perbaikan selalu ada. Itu perlu kita akui juga. Jadi pembangunan, perbaikan itu pasti ada. Ya. Pasti ada. Masalah maksimal atau belum itu kan relatif, siapa yang melihat kan. Kalau saya melihat pembangunan bagus di Kalisari, pembangunan Tapi bagus. itu di media sosial banyak teriak-teriak tuh sekarang orang-orang itu, terutama mengenai akhir-akhir ini kan banjir terus itu yang di sekarang. Sebelumnya kan di depan kelurahan tuh Matin, sekarang kan bergeser tuh ke arah Manggian ya, mulai dari Dukuhan itu katanya sudah mulai apa namanya airnya juga udah nggak bisa lari tuh. Kira-kira menurutnya Matin gimana? Yang namanya manusia itu selama dia itu masih berakar dan masih dikasih hati itu ya menurut saya nggak ada rasa puas enggak. Jadi itu manusiawi juga, orang berteriak-teriak, tapi mestinya menyadari juga dong. Ketika berteriak-teriak itu dia dalam kapasitas manusia apa dalam kapasitas apa gitu kan. Iya kan? Jadi jangan hanya pintar berteriak-teriak, mestinya juga introspeksi diri juga kan begitu. Itu saya nggak membela ke siapa-siapa, nggak membela ke pemerintah, itu kan realita juga seperti itu. Tapi kita juga butuh juga orang yang teriak-teriak kita gitu. Jadi ada yang mengingatkan, ada yang diingatkan. Itu kalau menurut saya. Cuma ini kemarin kalau tidak ada apa namanya informasi yang miss lah ya. Kan kemarin kita lah bahasanya sempat turun tuh ke daerah perempatan Manggian ya itu ya, arah ke mana ke Oh iya, itu ada irigasi yang pintunya empat-empatnya tertutup. Yeah. Gimana ceritanya Mas? Ceritanya Itulah makanya ketika kita teriak-teriak lagi, mestinya kita introspeksi. Kan begitu. Ya, kaitan dengan irigasi itu. Jadi saya bicara tentang apa istilahnya? Riwayat pintu itu, terus kondisi desa di sekitar situ. Jadi yang perlu Mas Bintang ketahui itu, kalau saya itu bisa dikatakan masuk di jenis manusia itu
sedikit tahu kondisi eh, desa waktu dulu, sudah tahu kondisi desa waktu dulu itu irigasi bagus. Ya, Depan itu ada sungai, ya, bisa untuk bermain anak-anak, mandi di kali. Di situ bahkan itu tidak udang, ikan, banyak juga di situ. Masa juga yang pelaku di situ, maksudnya pelaku yang anak-anak yang mandi di sungai. Itu. memang sebelumnya memang area itu sebenarnya seharusnya memang ada irigasi ya, pastinya. Iya. Harusnya memang ada irigasi. Bagus di situ dulu Bagus, irigasinya bagus. Tapi sekarang itu kelihatannya kan sudah ada, salah satunya ada bangunan komersial lah, kayak seperti apa namanya? Ya kita nggak nyebut merek lah ya, bangunan komersial lah intinya. Bahkan kalau boleh dibilang dia punya halaman itu sudah tidak ada lagi lah irigasinya. Itu kira-kira dari masyarakat maupun pemerintah setempat lah. Ya pandangan Mas Di sendiri lah sebagai masyarakat di situ. Ya disitulah makanya. Tadi kan saya menyampaikan mari kita introspeksi. Kita sebagai manusia menyadari enggak kita itu menutup saluran, kan begitu mestinya. Jangan hanya pintar teriak-teriak. Tapi saya juga enggak menyalahkan yang teriak-teriak juga. Karena di situ juga ada pemerintahan. Pemerintah itu juga yang bayar orang yang teriak-teriak, kan begitu kan? Terus fungsi dia apa? Ya. Sebagai pemerintah kan begitu. Jadi jangan menyalahkan sepihak. Pemerintah juga jangan menutup mata. Jadi menurut pandangannya Mas Di, dengan kondisi ya kita fokus anggap aja itu persoalan pintu irigasi itulah ya, kita nggak cerita terlalu luas dulu soal pintu irigasi. Kalau menurut obrolan yang pasti disampaikan bahwa di situ dulu memang ada aliran irigasi yang memang terbuka lah bahasanya. Tapi ini mungkin nggak ini kira-kira juga ada andil masyarakat yang juga kurang peduli dengan kondisi. Menurut Mas Din lah. Jadi itu apa ya? Nggak bisa kita pandang sepihak. Itu semuanya saling mengkait. Ya pemerintahnya, ya tokoh masyarakatnya, ya ulama. Maksud saya apa saling mengkait? Di situ yang menutup saluran itu juga orang Kalisari yang berpendidikan juga, yang ngaji juga. Kan begitu. Iya, betul, Iya, betul. yang sekolah juga. Orang yang cukup berada lah mungkin ya, juga Ya. mungkin. Orang yang bisa nutup kan orang yang punya kan begitu kan. Nah, jadi mungkin ini juga dampak dari meningkatnya taraf itu. Ya, ya. Taraf hidupnya meningkat, tapi kesadarannya yang tidak seimbang dengan kenaikan taraf itu. Nah, kalau orang kecil, orang miskin mana bisa menutup saluran kan? Logikanya kan seperti itu. Iya, iya. Kan kemarin gini Mas, saya sempat, kalau boleh ngomong, saya sempat melakukan calling lah ya dengan salah satu petugas. Karena waktu kemarin sempat lewat di situ itu kan ada apa namanya seperti kayak apa pembatas apa ya, tanda bahwa area itu di apa namanya diawasi oleh salah satunya instansi PSDA Jakarta. Nah, selama ini mungkin sudah puluhan tahun, bukan puluhan tahun lah, anggap tahunan ini mungkin PSDA juga sudah terlalu sibuk dan jangkauan juga sangat luas. Salah satunya di daerah situ kemungkinan juga tidak terpantau. Menurut Mas Din sebagai ya boleh dibilang tokoh pemuda, tokoh masyarakat juga orang yang juga memahami sejarahnya di sini. Tindakan yang paling preventif untuk ke depan supaya aliran itu bisa terbuka lagi atau bagaimana? Kira-kira punya gambaran apa? Ya itu. Kalau saya untuk masuk ke teknis, yang jelas bukan kapasitas saya.
Tapi setidaknya ketika di situ tadinya sebagai tempat sirkulasi air, ya setidaknya itu difungsikan lagi. Kan begitu. Ya. Ya, difungsikan lagi. Nah ini tugas pemerintah. Dan bentuk tugas pemerintah, apakah pemerintah itu harus menunggu apa namanya wilayah bencana juga? Ini apa benahi dulu untuk menanggulangi bencana ya? Saya kembalikan ke ahlinya kan? Ya tapi ini mah pandangan saya ya. Ini saya juga apa namanya mengambil dari ucapan orang. Pemerintah itu tidak ada salahnya, tidak bersalah. Ya. Kenapa kok tidak ada salahnya? Tidak ada yang dikerjakan, tidak ada salah. Kan begitu. Betul. Itu Salah satunya ya. Intermezzonya kan Kondisinya seperti itu. Ya karena memang tidak ada yang dikerjakan, akhirnya ya memang tidak ada salahnya kan begitu. Ya benar. Misalkan kita mengambil contoh apa nama istilahnya orang-orang pinter itu autopilot. Jika pilot menerbangkan pesawat kalau setel otomatis semua pilot bersantai-santai. Sama kan kalau pemerintahan itu sudah disetel autopilot ya dia tinggal santai-santai, masalah di sana ada banjir atau apa. Yang penting pemerintahan jalan. Tapi ya jangan begitu juga. Ya, sekarang kan pemerintah yang milih juga rakyat. Yang memilih juga ada yang sekarang posisi dalam kesusahan banjir. Ya setidak-tidaknya pemerintah melalui instansinya juga punya kewajiban untuk bisa mendengarkan lah apa masukan dari masyarakat bawah terutama itu. Dan juga masyarakat juga seharusnya juga punya timbal balik, artinya juga mereka tidak memperlakukan diri semau-mau juga. Iya, kan gitu ya. Ya kalau apa namanya, saya punya pendapat pribadi ya. Kalisari ini kan akhir-akhir ini sekitar 4 tahun lah. Itu kan sudah menjadi langganan banjir. Ya betul, bahkan sudah terpantau banjirnya juga menjadi rutin ya. Itu menjadi rutin. Nah, itu faktornya apa? Ya kalau menurut pendapat saya itu memang Kalisari itu beban bumi Kalisari sudah berat. Beratnya kenapa? Beratnya Iya kenapa kan? itu? Ini ya berat penyebab berat sebenarnya. Kalau menurut saya itu penduduk Kalisari itu saya berpandangan sisi positifnya kan masyarakat yang religi ya. Ya religius lah ya. Jadi dia itu Ya tapi tidak khususnya Kalisari lah. iya, sebenarnya, tapi kan ya. saya karena yang saya pahami Kalisari saya nggak usah melebar kemana-mana lah ya. Khusus Kalisari lah ini. Itu masyarakat yang religi. Disclaimer ya, itu hanya masyarakat Ya. Kalisari ya. Kegiatan agama itu malam Jumat, tahlilan, maulud, dan malam Senin maulud dan mana ibadah. Itu kan pahala semua itu. Ya betul. Itu kan pahala semua. Sempat mencari pahala. Iya, tapi saya punya keyakinan pahala itu masih tertahan di bumi Kalisari sehingga bebannya berat, akhirnya permukaan bumi Kalisari menurun. Semakin menurun. Itu. Saking terbeban Dengan beban pahala-pahala itu. pahala yang diminta tapi tidak sampai di atas. Iya, jadi ya belum terverifikasi lah di atas. Jadi penyebabnya apa kok belum bisa naik ke langit kan begitu? Iya. Pertanyaannya kan itu. Ya betul. Ya macam-macam kan tadi lah. Makanya kan kita perlu introspeksi. Ketika kita apa namanya sibuk berdoa, sibuk beribadah, yang orang mengistilahkan itu hablum minallah, tapi kan kita hablum sosialnya itu kita kadang lupa.
contoh seperti apa? Kita buang sampah sembarangan, menutup aliran saluran air itu juga. Sadar nggak hal-hal yang seperti itu? Nah, kalau Tuhan itu kan pasti detail untuk ini menjadi pahala untuk bisa di ACC itu kan pasti detail. Urusan dengan sosial dengan manusia yang lain itu selesai, pahala clear naik ke langit. Oke, gitu. ya benar-benar itu logikanya kan seperti itu. Iya, intermezzonya. Oke, kita break dulu dah sambil nyantai, diminum dulu kopi sama ada gorengannya. Kita ngobrol santai lagi aja. Oke. Kita lanjut nanti.